Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Halo semua, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Pada kesempatan kali ini, Mr. akan membahas materi yang baru. Kalau misalnya pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyelesaikan mengenai nilai mutlak satu variabel. Nah, kali ini dengan tetap persamaan linier, tapi kali ini kita masuk ke materi baru mengenai persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTV. Oke, kalian sudah mulai penasaran? Nah, sebelum kalian masuk materi, Mister mau kasih tahu nih gambaran besarnya. Kalian akan mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel itu apa saja. Yang pertama itu pastinya kalian akan melihat perbedaan SPLDV dan SPLTV. Ya, SPLDV itu adalah 2 variabel. Kalau TV itu 3 variabel. Ya, yang kedua definisi SPLTV. Ya, dan yang ketiga metodenya. Ya, ternyata ada metodenya nih. Dan yang terakhir ini yang bisa berharap kalian bisa mengerjakan ataupun bisa bawa dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu bagaimana kalian berhasil membuat model SPLTV dari masalah kontekstual. Maksudnya kontekstual di sini adalah masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yaitu bagaimana Mister mempunyai target di nomor 4. Nah, sebelum masuk ke nomor 4, kalian harus memahami dulu nih yang nomor 1 dengan nomor yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok materinya. Nah, sebelum Mister mau masuk pokok materinya nih, ya coba kalian pikir dulu ya, boleh di pause video ini, baru pikir kira-kira manfaat sistem persamaan linier 2 variabel atau 3 variabel dalam kehidupan kalian sehari-hari apa ya kira-kira? Coba pikir-pikir dulu, ada nggak hubungannya ternyata tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti buat apa pelajaran matematika kita pelajari? Ya, coba pikirkan dulu. Oke, mungkin kalau misalnya kalian belum ketemu, Mister coba jelaskan. Yang pertama sekali yang bisa kalian dapatkan adalah bagaimana kalian bisa mencari harga dasar atau satuan barang. Ya, nanti bisa kalian temukan, oh ternyata ketika kalian membeli satu pak pulpen, harga dasarnya berapa atau satuan barangnya berapa. Yang kedua, kalian bisa membandingkan barangnya atau produknya. Kalian bisa bandingkan ketika beli kipas dengan harga segini dengan ini. Nah, kalian bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Dan yang terakhir, kalian pastinya ketika kalian berdagang atau jualan bisnis online, kalian bisa menggunakan ini untuk menentukan keuntungan minimum ataupun juga maksimumnya. Ya, jadi sangat berguna sekali ketika kalian mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Oke, nah sebelum kalian memasuki sistem persamaan linear 3 variabel, kalian perlu memahami dulu nih. Mungkin kalian sudah mulai lupa mengenai sistem persamaan linear 2 variabel yang kalian sudah dapatkan di SMP. Ya, coba pahami dulu ilustrasinya sebagai berikut. Ya, di dalam cerita ini dibilang Pak Dodit pergi ke sebuah toko buah di dekat rumahnya. Dan ketika dia ke toko tersebut, dia menawarkan 5 kg apel dan 3 kg jeruk itu dengan seharga 79.000, sedangkan 3 kg apel dengan 2 kg jeruk dengan harga 49.000. Setelah membelinya, nah kemudian Pak Dodit penasaran nih, sebenarnya berapa sih harga 1 kg apel dengan 1 kg jeruk. Nah, dia pengen tahu bagaimana mencari ketika dia beli dengan harga 5 kg dengan 3 kg itu harganya 79.000 atau 3 kg apel dengan 2 kg jeruk itu harganya 49.000. Dia mau lihat ini ya, harga satuan kilogram apel itu berapa sih? Ya, kita coba lihat dulu bagaimana sistem persamaan linear 2 variabel terhadap soal cerita tadi. Ya, Mister misalkan ini 1 kg apel itu dengan variabel ya, kan dibilang variabel itu adalah X. Ya, variabelnya X. Dan 1 kg jeruk itu adalah Y. Nanti di sini ada 2 variabel, variabel X dengan variabel Y. Disebut 2 variabel karena di sini variabel X dan Y. Dan disebut linear karena dia tidak memiliki pangkat, cuma X dan Y. Ya, kalian sudah paham kenapa disebut linear 2 variabel. Selanjutnya kita coba lihat ya. Tadi kan dibilang dia beli 5 kilo apel. Berarti bisa diganti 5X ditambah dengan jeruknya. Jeruknya apa? Y. Tadi dibilang yang pertama kali kan ditawarkan 5 kg dengan 3 jeruk itu dengan seharga 79.000. Nah, maka 5X ditambah 3Y sama dengan 79.000. Nah, untuk yang kedua ditawarkan 3 kg apel, berarti 3X ditambah dengan 2 kg jeruk dengan harga 49.000. Nah, 49.000. Nah, inilah
bagaimana kalian bisa membuat modelnya dari soal cerita yang tadi kalian sudah pahami. Oke, nah sekarang bagaimana penyelesaian SPLDV yang kalian sudah lihat tadi dalam soal cerita. Nah, kita coba lihat ya. Berarti di sini ada dua penjabaran nih, 5x tambah 3y sama dengan 79.000, 3x tambah 2y sama dengan 49.000. Nah, ingat kembali ternyata ada penyelesaiannya itu menggunakan metode. Yang pertama metode substitusi atau penggantian, baru metode eliminasi, dieliminasi ya, dan yang terakhir metode gabungan. Kedua hal yang ini yang di atas ini bisa jelaskan ketika kalian masuk materi SPLTV. Nah, untuk SPLDV Mister akan coba jelaskan langsung ke metode gabungan. Berarti ada cara bisa menggabungkan eliminasi dengan substitusi. Seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Yang langkah pertama, kalian mau seleksi dulu. Kira-kira kalian mau hilangkan X atau Y. Nah, di sini Mister mau hilangkan si Y. Biar hilang nih Y. Dengan cara apa? Dengan cara Mister kalikan yang persamaan pertama, ini persamaan pertama ya, dikalikan dengan 2, di persamaan yang kedua kita kalikan semuanya dengan 3. Sekali lagi perlu dikalikan semuanya. Sehingga persamaan pertama ketika dikalikan 5x dikali dengan 2 akan menghasilkan 10x, 3y, 6y. 79.000 dikali 2 maka 158.000. Nah, sedangkan yang dikalikan 3 akan menghasilkan 9x ditambah 6y sama dengan 147.000. Nah, di sini kan sudah terlihat nih ada 6y ya, positif 6y ditambah positif 6y. Kan kita mau menghilangkan y. Berarti otomatis kita harus kurangkan biar jadinya seperti ini. Perhatikan ya. Min ini ya bukan hanya untuk yang di sini saja, tapi min ini perlu kalian kalikan ke semua di persamaan kedua. Berarti min 9, min 6y, min 147. Ya, ingat minnya dikalikan ke persamaan kedua. Berarti 10 dikurang 9x maka hasilnya x. 6 positif 6y dikurang, bukan positif lagi ya, diberubah min dikali positif jadi negatif. Maka hilang. Mister nggak tulis di sini. Positif tambah 0. Nah, 158 dikurang 147 maka hasilnya 11.000 ya. Ini x ya. Baru kita mau masukkan, kan kita mencari nilai y. Kita tadi kan dibilang ditanya satuan si jeruk ya. Tadi x itu adalah apel, berarti seharga 1 kg apel itu adalah 11.000. Nah, kita belum tahu nih 1 kg jeruk berapa. Berarti ini menggunakan metode substitusi. Bagaimana kalian menggantikan ya. Nanti di sini 10x kita ganti x-nya di sini menjadi 10 dikali 11.000 ditambah 6y. Bebas ya, Mister kali ini Mister mengambil persamaan yang pertama. Boleh kalian ganti nggak di persamaan kedua, Sir? Boleh, kalian ganti di persamaan kedua. Tapi Mister ambil contoh di persamaan pertama. Ya, baru tambah 6y sama dengan 158.000. Dikalikan menghasilkan 110.000 ditambah 6y. Pindah ruas, ingat positif ke sebelah kanan menjadi negatif. Maka 158.000 dikurang 110.000. Maka 6y sama dengan 48.000 dan y itu sendiri dibagi sama semuanya 6 maka akan menghasilkan 8.000. Jadi 1 kg apel harganya 11.000 dan 1 kg jeruk harganya 8.000. Inilah pengerjaan mengenai sistem persamaan linear dua variabel karena cuma ada variabel x dan variabel y. Oke, kalian pahami dulu, dan untuk lebih mudahnya kalian coba kerjakan latihan soal yang bisa berikan ini ya. Coba kerjakan dulu dan lihat kembali materinya ya. Pahami bagaimana kalian menentukan x dan y-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel ya. Bisa berharap penjelasan sebelumnya kalian sudah memahaminya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 3 variabel. Nah, sebelum mau masuk ke 3 variabel, pahami dulu ilustrasinya sebagai berikut. Ya, dibilang Pak Rudi dan anaknya pergi ke toko alat tulis di dekat rumahnya. Di toko tersebut menawarkan paket akhir bulan. Wow ya, menawarkan paket akhir bulan yang berisi buku tulis, pulpen, dan penggaris. Adapun paket tersebut adalah nih, paket A, 3 buku, 5 pulpen, dan 1 penggaris harganya 30.000. 4 buku, 4 pulpen, dengan 2 penggaris harganya 55.000. Sedangkan paket C, 2 buku, 2 pulpen harganya 25.000. Nah, ini
adalah ilustrasi untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti apa kita membuat modelnya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Dibilang di paket A, ya berarti ada buku, pulpen, dan penggaris. Dibilang apa? 3 buku, 5 pulpen, dan 1 penggaris harganya 30.000 nih. Ya, berarti paket B dibilang 4 buku, 4 pulpen, 2 penggaris, 50.000. Dan sedangkan paket C itu adalah 2 buku, 2 pulpen, dan 1 penggaris itu adalah 25.000. Nah, kira-kira kita mau buat modelnya seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik. Di sini Mister mau misalkan lagi ya, misalkan harga 1 buku itu adalah X ya, variabel X, dan harga 1 pulpen ada variabel Y, dan harga 1 penggaris adalah variabel Z. Di sini muncul baru nih variabel, yaitu variabel Z. Nah, boleh kalian ganti, boleh variabel A, B, C. Yang penting ada 3 variabel. Ya, di sini misalkan X, Y, Z. Ya, kenapa linear? Karena dia tidak memiliki pangkat 1. Ya. Nah, sehingga model matematikanya seperti ini. Paket A menjadi 3X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 30.000. Paket B 4X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 55.000. Dan paket C 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 25.000. Nah, inilah membantu kalian untuk menentukan berapa nih kira-kira harga satuan bukunya, pulpen ataupun penggaris ya. Nah, sehingga kita mau coba definisikan ini. Kira-kira SPLTV bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. Kira-kira bentuknya umumnya seperti ini nih. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini boleh dibilang persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua berarti A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini persamaan ketiga. Berarti di sini harus ada 3 variabel, yaitu X, Y, Z ya. Atau boleh dibilang kalau kalian mau ganti A, B, dan C. Terserah kalian dalam bentuk apa, tapi bentuk umum SPLTV bentuknya seperti ini ya, pahami dulu. Nah, selanjutnya kalian coba lihat. Nah, di sini ada 2 soal ini. Apakah persamaan berikut ini dapat dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, yang A dan B coba kalian teliti. Nah, setelah kamu misalnya bilang, "Sir, yang A ini bukan," misalnya, atau misalnya A ini iya, berikanlah alasan secara logis. Kira-kira dari 2 persamaan ini mana kira-kira yang disebut sistem persamaan linear 3 variabel dari konsep dasar definisinya ataupun ilustrasi yang sudah Mister berikan ya. Berikanlah alasannya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari Mister. Nah, untuk berikutnya kita akan memahami mengenai metodenya, cara menyelesaikan sistem 3 variabel. Kalau misalnya 2 variabel begitu mudah, bukan, tinggal kalian eliminasi X atau Y sehingga kalian bisa mendapatkan X dan Y-nya. Sedangkan di sini muncul si Z ya, sehingga variabelnya menjadi 3. Oke, cukup sekian dulu. Salam matematika.